peserta LCAD Training Center GPI Keluarga Allah. Senang bertemu Anda kembali. Saya akan membagikan materi percaya dan taat. Dalam kelas karakter, kita belajar materi percaya dan taat. Kita mulai dari yang pertama adalah percaya. Percaya. Poin yang pertama, kita harus percaya kepada Tuhan. Yeremia 29 ayat yang ke-11, bahwa Allah itu menentukan masa depan yang terbaik. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik bagi kita umatnya. Inti permasalahannya adalah apakah kita percaya bahwa firman Tuhan itu untuk kita? Itu yang terpenting. Apakah kita percaya bahwa memang Yeremia 29 ayat 11 rancangan Tuhan itu rancangan yang terbaik? Nah, pertama kita harus percaya kepada Tuhan. Kita harus percaya pada Tuhan bahwa kalau kita ingin berhasil, kita harus percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Tuhan memberikan kepada kita kemampuan. Kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk memaksimalkan apa yang dapat kita lakukan untuk mendukung kemajuan kita sendiri. Para peserta LCAD Training Center, kita harus percaya bahwa Tuhan memberikan rancangan masa depan yang terbaik. Dan karena kita percaya, maka kita memperjuangkan. Memperjuangkan dengan cara apa? Tuhan memberi kita kemampuan berpikir. Nah, ini kemampuan berpikir ini yang kita maksimalkan. Tuhan memberi potensi kepada masing-masing kita, itu potensi yang berbeda. Ada orang yang diberi potensi mengajar. Ada orang yang diberi potensi Tuhan keahlian atau kecakapan. Seperti pelukis, penyanyi, begitu ya. Mereka punya kecakapan. Tapi Tuhan selalu memberikan kepada kita kemampuan. Kemampuan yang berbeda dari orang lain. Kita mempunyai kemampuan yang unik, kemampuan yang khas yang harus kita maksimalkan. Satu hal, kalau kita ingin berhasil, percayalah kepada Tuhan dan maksimalkan apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidupmu. Maksimalkan potensi Anda. Saya akan membagikan kata-kata bijak dari Ibu Ella Fitzgerald. Katanya, tidaklah penting dari mana kita berasal. Masa lalu kita itu enggak penting. Namun yang lebih penting ke arah mana kita melangkah. Jangan terbelenggu oleh masa lalu Anda, jangan terbelenggu oleh kesalahan Anda yang lampau, jangan terbelenggu oleh latar belakang keluarga atau latar belakang pendidikan yang mungkin bagi dunia impossible, enggak mungkin. Tapi Ibu Ella Fitzgerald ini mengencourage kita, memotivasi kita, membangun kita. Kalau kita ingin berhasil, tidaklah penting dari mana kita berasal. Masa lalu kita enggak penting. Namun yang lebih penting adalah ke arah mana kita melangkah. Masa kini dan masa depan. Masa yang ada di depan itu yang penting. Dan itu yang harus diperjuangkan. Itu yang dikatakan oleh Ibu Ella Fitzgerald. Yang kedua, para peserta LCAD Training Center, yang pertama tadi percaya pada Tuhan. Yang kedua adalah percaya pada kemampuan diri sendiri. Yang pertama, untuk menjadi orang yang berhasil, kita harus percaya kepada Tuhan. With God, all things are possible. Tapi yang kedua, kita harus percaya pada kemampuan diri kita sendiri. Apa yang Tuhan sudah berikan
harus kita kembangkan secara maksimal. Para peserta LCD Training Center, tidak ada seorang pun yang dapat menolong kita kalau kita tidak berjuang. Kalau kita tidak percaya bahwa kita bisa, orang lain tidak akan percaya. Satu hal saya mau memberi contoh seorang tokoh yang luar biasa, yang memberkati hidup saya juga, namanya adalah Pak Irwan Hidayat, bosnya Sido Muncul. Memperjuangkan Sido Muncul selama 23 tahun, Pak Irwan tidak menemukan sesuatu yang signifikan untuk perkembangan perusahaannya. Sido Muncul 23 tahun tetap biasa-biasa saja. Tetapi suatu hari Pak Irwan Hidayat memanggil semua stafnya, begitu ya. Dan beliau katakan bahwa setiap orang punya kesempatan untuk menjadi sukses, termasuk saya dan Sido Muncul. Itu yang dikatakan Pak Irwan, optimis. Padahal sudah 23 tahun Pak Irwan Hidayat memperjuangkan Sido Muncul dan tidak ada perubahan yang signifikan terhadap perkembangan Sido Muncul. Tetapi beliau selalu percaya setiap orang punya kesempatan untuk sukses. Termasuk saya, kata Pak Irwan, dan Sido Muncul. Lalu beliau tantang manajemennya, siapa yang masih ingin berjuang dengan saya untuk membesarkan Sido Muncul, mari bersama saya, dan siapa yang mau undur, dipersilahkan. Nah, para peserta LCD Training Center, kita lihat sekarang Sido Muncul adalah salah satu perusahaan salah satu perusahaan terbesar di Indonesia. Tuhan membuat mujizat. Di firman Tuhan dikatakan, jadilah seperti imanmu. Ketika engkau percaya pada Tuhan, ketika engkau percaya bahwa dirimu mampu, Tuhan akan melakukan itu. Percaya pada kemampuan diri sendiri. Dan yang ketiga, para peserta LCD Training Center, yang ketiga Anda harus percaya bahwa hidup ini adalah proses. Proses artinya ada waktu. Ada waktu bagi segala sesuatu. Ingat kisah Yusuf. Ketika Yusuf mendapat mimpi dari Tuhan, mendapat visi dari Tuhan, Yusuf tidak serta-merta 1 hari atau 1 minggu atau 1 bulan kemudian benar-benar diangkat menjadi pemimpin besar di Israel. Tidak. Ketika Yusuf mendapat visi dari Tuhan bahwa dia akan menjadi pemimpin, prosesnya itu lama, hampir 13 tahun atau lebih. Dan melalui proses-proses yang menyakitkan. Proses-proses yang menurut manusia itu masa-masa kesesakan, masa-masa tantangan, masa-masa kesulitan. Tapi satu hal kita mau belajar dari Yusuf, semua ada prosesnya. Dan setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi atas hidupmu dan hidup saya adalah proses yang membawa visi Tuhan nyata dalam hidup kita. Kalau kita ingin berhasil dalam bidang apa saja, bidang bisnis, bidang studi, seluruh aspek kehidupan kita, pelayanan kita, satu hal, percaya pada proses. Sekali lagi, percaya pada Tuhan. Tuhan memberikan masa depan yang terbaik. Yang kedua adalah percaya pada kemampuan diri sendiri. Tidak ada orang yang dapat menolong kita selain diri kita sendiri. Ketika engkau hilang harapan, semuanya berakhir.
Tapi ketika engkau masih punya pengharapan, maka semuanya itu akan mungkin. Kuncinya ada pada diri kita. Dan yang ketiga, kalau kita ingin berhasil dalam hidup kita harus percaya ada proses yang harus kita lewati. Ada proses yang harus kita jalani. Ada proses yang harus kita nikmati day by day, hari demi hari. Kita belajar dari cerita tadi tentang Yusuf. Kita juga bisa belajar dari kisah bangsa Israel masuk tanah Kanaan. Dari masa dan status perbudakan, kemudian Tuhan proses menjadi masa-masa kepahlawanan, dibentuk menjadi tentara yang luar biasa bersama Tuhan, dan akhirnya bisa masuk ke tanah perjanjian menjadi bangsa yang diberkati Tuhan. Sampai hari ini kita tahu bahwa bangsa Yahudi adalah bangsa yang sangat diberkati Tuhan. Proses. Kalau kita ingin berhasil dalam hidup kita harus tahu bahwa ada proses. Yang instan hanya kopi instan, mie instan, bubur instan, susu instan mungkin. Tapi kesuksesan itu tidak pernah instan. Kesuksesan itu membutuhkan proses. Untuk menuju sukses pasti melewati proses. Sekali lagi, para peserta LCD Training Center yang sangat diberkati Tuhan, saya ingatkan, untuk menuju sukses pasti melewati proses. Jika hari ini Tuhan sedang memproses engkau dan saya, tetaplah percaya itu adalah bagian untuk menuju sukses. Bagian dari menuju kemuliaan Allah dalam hidup kita. Kita harus melalui yang namanya proses. Dimanapun Anda berada, saya ingatkan, nikmati proses dalam kurikulumnya Tuhan. Proses, ketika kita sedang dalam proses, satu hal saya ingatkan, seperti Yusuf, ketika dalam proses, dia tidak pernah kompromi dengan dosa. Ketika istri Potifar menawarkan sesuatu yang kelihatannya adalah buah yang baik, Yusuf menolak dan mengatakan, tidak. Aku menurut jalannya Tuhan. Bukan jalannya istri Potifar. Artinya para peserta LCD Training Center, Anda dan saya, kita semua ketika masuk dalam proses, ketika kita sedang melewati tahap proses, satu hal, jangan kompromi dengan dosa. Ketika dalam masa proses, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, siap tahan uji. Siap tahan uji. Siap tahan uji. Nikmati proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu. Yang kedua, siap kerja keras. Jika Anda ingin berhasil dalam hidup Anda harus siap yang namanya kerja keras. Dan yang ketiga adalah siap mental. Siap tahan uji, siap kerja keras, dan harus siap mental. Banyak orang mungkin akan memandang rendah pekerjaan kita atau bisnis kita. Bahkan banyak orang akan memandang rendah komitmen Anda untuk mengikuti training LCD Training Center. Mereka akan berkata sinis, kamu ngapain ikut ETC? Apa manfaatnya bagi kamu? Apakah dengan ikut ETC lalu kemudian hidupmu berubah? Banyak orang akan memandang rendah, banyak orang akan berkata negatif tentang Anda dan ETC. Tetapi bagaimana Anda siap mental dan bagaimana Anda tetap berpikir positif ketika orang memberikan komentar-komentar negatif terhadap Anda dan program ETC.
Siap mental di sini adalah bagaimana reaksi Anda terhadap pandangan negatif orang lain. What is your reaction? Apa reaksi Anda ketika orang memandang negatif terhadap apa yang Anda lakukan? Siap tahan uji, siap kerja keras, dan yang ketiga, Anda harus siap mental. Ingat, para peserta LCAD Training Center, ketika Anda masuk dalam proses, Anda harus siap. Siap tahan uji, siap kerja keras, dan siap mental. Bagian yang kedua, kalau tadi percaya, ya, percaya ada 3 poin. Percaya pada Tuhan, Yeremia 29 ayat 11. Lalu yang kedua adalah percaya pada kemampuan diri sendiri. Kita mau memaksimalkan apa yang Tuhan berikan. Dan yang ketiga adalah percaya pada proses kehidupan yang Tuhan izinkan kita jalani. Bersama Tuhan kita bisa. Poin yang kedua dari materi ini adalah tidak hanya percaya, tapi juga taat. Ketaatan. Kita akan belajar tentang materi ketaatan. Yang pertama kalau kita belajar tentang ketaatan adalah taat pada kebenaran firman Tuhan. Taat pada kebenaran firman Tuhan, kita mau belajar tentang di sini bekerja dengan jujur. Bekerja dengan jujur. Sekali lagi, bekerja dengan jujur. Firman Tuhan mengatakan kalau kita bekerja, mari kita bekerja dengan jujur. Yang kedua, bekerja dengan rajin. Jujur itu penting, rajin itu penting. Dan yang ketiga adalah bekerja dengan mengandalkan Tuhan. Terkutuklah manusia yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Diberkatilah orang yang menaruh pengharapannya pada Tuhan. Jadi, kita harus taat pada kebenaran firman Tuhan. Orang dunia mengatakan, kalau kamu jujur, kamu melakukan hal yang bodoh. Mana ada sih sekarang kerja jujur sukses? Itu kata dunia, itu kata orang-orang. Tapi hidup kita tidak ditentukan oleh perkataan orang lain. Hidup kita ditentukan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, bekerjalah dengan jujur. Orang yang jujur diberkati Tuhan. Kemah orang jujur diperluas dalam kitab Amsal. Artinya Tuhan menyukai kejujuran. Tuhan ingin umatnya menjadi jujur. Taat pada kebenaran firman Tuhan. Taat pada kebenaran firman Tuhan. Bukan perkataan orang lain, bukan teori-teori dunia. Taat pada kebenaran firman Tuhan yang akan membawa kita pada kesuksesan. Yang berikutnya, para peserta LCAD Training Center, yang kedua adalah taat dalam mengelola apa yang Tuhan sudah berikan. Taat dalam mengelola apa yang Tuhan sudah berikan. Apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita? Potensi kah? Potensi, misalnya kita diberi potensi atau kecakapan menulis. Apakah kita sudah membuat karya-karya yang memuliakan nama Tuhan? Itu ketaatan. Taat yang berikutnya, taat dalam mengelola apa yang Tuhan sudah berikan. Yang kedua adalah pekerjaan atau karir. Apakah kita sudah bekerja dengan rajin dan selalu mengasah keterampilan kita? Jangan-jangan kita malas, jangan-jangan kita puas dengan apa yang kita miliki dan kita katakan ngapain sih harus training-training, ngapain sih harus mengolah kompetensi, ngapain sih harus ikut ini, ikut itu. Para peserta LCAD Training Center,
Taat dalam mengelola apa yang Tuhan sudah berikan di dalam pekerjaan atau karir adalah kita bekerja dengan rajin. Taat dalam mengelola apa yang Tuhan sudah berikan, potensi pekerjaan juga usaha bisnis. Kalau kita punya warung yang masih kecil, mari kita perjuangkan warung itu menjadi bertumbuh dan berkembang. Taat mengelola apa yang Tuhan sudah berikan. Tuhan membuat mukjizat itu tidak berasal dari apa yang tidak kita punya. Tuhan selalu membuat mukjizat dari apa yang sudah kita punya. Contohnya mukjizat di perjamuan Kana. Tuhan Yesus mengatakan, kamu punya apa? 6 tempayan berisi air, kata pelayan. Dan Tuhan membuat mukjizat anggur terbaik dari 6 tempayan yang dulunya berisi air. Di sini kita belajar bahwa Tuhan memberkati kita tidak jauh. Bukan di atas gunung atau di dalam samudra. Apa yang ada di sekitar kita, Tuhan bisa membuat mukjizat dari apa yang kita miliki. Anggur terbaik berasal dari 6 tempayan yang dulunya cuma berisi air. Tapi di tangan Tuhan ada mukjizat terjadi. Itu yang harus kita tahu, bahwa Tuhan memberikan mukjizat itu berasal dari apa yang kita miliki. Mukjizat 5 roti dan 2 ikan. Berasal dari sesuatu yang enggak ada? No. Mukjizat 5 roti dan 2 ikan adalah terjadi ketika ada seorang anak kecil yang memiliki 5 roti dan 2 ikan. Apa yang ada padamu? Lalu Andreas menjawab, di sini ada anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Dan Tuhan membuat mukjizat dari apa yang ada. Demikianlah juga dengan hidup kita, para peserta LCD Training Center yang diberkati Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau dengan apa yang kau miliki. Bukan dari apa yang tidak engkau miliki. Evaluasi dirimu, evaluasi kemampuanmu, dan serahkan itu kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, apa yang kau berikan kepadaku, Tuhan, aku mau memberikan yang terbaik untuk kemuliaan-Mu. Kalau Anda merasa bahwa aku hanya bisa membuat soto ayam, buatlah soto yang terbaik. Sampai kalau Tuhan mampir di warung Anda untuk beli soto, dan Tuhan Yesus katakan, wow, sotomu luar biasa. Mungkin ilustrasi ini terdengar konyol, tetapi itulah kenyataannya para peserta LCD Training Center. Jika engkau merasa bahwa engkau hanya seorang montir, buatlah layanan yang demikian rupa sehingga ketika Tuhan Yesus punya sepeda motor gitu ya, sepeda motornya rusak, lalu Tuhan Yesus datang ke bengkel Anda dan ketika Anda bisa melakukan yang terbaik, sepeda motornya selesai diperbaiki dan Tuhan Yesus katakan kamu hebat. Artinya do the best, lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik dengan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada Anda. Bahkan ketika Anda hanya merasa kecil karena hanya sebagai seorang tukang pijat refleksi, saya katakan, saya ingatkan kalau Anda adalah sekarang belajar pijat refleksi, lakukan yang terbaik
Sampai ketika Tuhan Yesus pijat refleksi di tempat Anda, dan Tuhan Yesus mengatakan, wow, luar biasa. Kamu tukang pijat refleksi yang hebat. Biarlah pujian itu do the best, dan biarkan Tuhan itu merasa wow dengan apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup Anda. Jangan merasa rendah diri. Ya. Jangan pernah merasa rendah diri. Rendah hati wajib, begitu ya. Rendah diri no. Karena apa? Tuhan membuat mujizat dari apa yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita masing-masing. Para peserta LCD Training Center, saya ingatkan sekali lagi, do the best. Do the best. Dan yang terakhir, yang ketiga, kalau tadi taat pada kebenaran firman Tuhan, taat mengelola apa yang Tuhan sudah percayakan. Yang terakhir, yang ketiga adalah taat pada peraturan pemerintah. Ini yang seringkali menjadi batu sandungan banyak umat Kristen, anak-anak Tuhan. Ketika dia sudah percaya kepada Tuhan, dia sudah taat kepada Tuhan, tetapi banyak orang yang lupa pada bagian yang ketiga ini, taat pada peraturan pemerintah. Mengapa? Karena pemerintah adalah wakilnya Tuhan. Jangan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan pemerintah. Jangan melakukan, sekali lagi saya mengingatkan, I just remind you. Saya mengingatkan bahwa taatilah peraturan perundangan, karena pemerintah adalah wakilnya Tuhan. Tidak ada yang bisa naik ke atas kalau Tuhan tidak mengangkat dia ke atas. Artinya bahwa pemerintah itu memang memegang mandatnya Tuhan. Dan kita harus mematuhi peraturan perundangan. Jangan menjadi sandungan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, para peserta LCD Training Center, saya ingatkan sekali lagi, jangan menjadi batu sandungan. Jika menjadi pegawai, taat pada peraturan kerja di perusahaan tempat kita bekerja. Mari bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Ketaatan. Ketaatan itu berbicara tentang menghormati otoritas di atasnya. Menjadi responsibility, menjadi orang yang bisa bertanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap apa yang dipercayakan dalam hidup kita. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan, bahwa ketaatan yang pertama adalah taat pada kebenaran firman Tuhan, taat pada apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita. Yang ketiga adalah taat pada peraturan pemerintah atau orang yang ditaruh Tuhan di atas otoritas kita. Bertanggung jawab, jangan menjadi batu sandungan. Muliakan Tuhan di setiap aspek dalam kehidupan kita. Demikianlah materi percaya dan taat yang dapat saya bagikan kepada para peserta LCD Training Center. Diberkati dimanapun Anda berada. Salam kegerakan 1 juta jiwa. Tuhan Yesus memberkati.